Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Epratawasi Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia menyampaikan selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online Minggu 24 Mei 2020 bagi pemirsa dimanapun berada. Ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Guru Jemaat C. Marpaung. Untuk menyambut ibadah dan pelayan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 105, ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah sungguh-sungguh kepada-Nya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Mazmur 47. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah ini,
Alangkah indahnya saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu, meminta ampun atas salah dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Dan marilah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal kudus, Tuhan yang maha kuasa, kami umat-Mu datang menghadap Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami semua adalah orang-orang berdosa. Meskipun ada kerinduan dalam diri kami untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi nyatanya kami hanyalah manusia biasa yang selalu jatuh bangun di dalam dosa. Kami telah berdosa kepada-Mu lewat pikiran-pikiran kami. Kami telah berdosa kepada-Mu Tuhan lewat tutur kata kami. Dan kami telah berdosa kepada-Mu Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kami. Semua ini Tuhan menjadi beban di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itulah Tuhan Bapa di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan, ampunilah kami atas semua salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Sucikanlah kami Tuhan, layakkanlah kami kembali. Kami memberanikan diri memohon semua ini, karena kami tahu anak-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon semua ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita nyanyikan Mazmur 25 ayatnya yang pertama. Mazmur 25 ayatnya yang pertama. Aku angkat selamanya jiwaku kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh akan adanya kampunan dosa. Sebab sesungguhnya demikianlah firman Tuhan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan Mazmur 25 ayatnya yang kedua. Ajarlah aku jalan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan kita jadikan sebagai pegangan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup ke masa yang akan datang. Untuk menghormati hukum Tuhan ini, saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Demikianlah hukum Tuhan buat kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, tidak mudah kita melakukan perintah Tuhan ini. Tetapi kita dapat melakukannya jikalau kita senantiasa meminta pertolongan Roh Allah yang kudus. Oleh karena itu saudara sekalian, tetaplah berdoa meminta pertolongan dari kuasa Roh Allah yang kudus. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah menemukan pembacaan ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita meminta terang Roh Kudus untuk membukakan akal pikiran kita, supaya kita dapat mengerti apa yang kita baca dan akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tetapi Engkau mengenal kami Tuhan, siapa kami yang hadir pada saat ini. Kami semua adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, memang semua akan menjadi sia-sia. Oleh karena itulah Tuhan Bapa di surga, ketika kami hendak membaca firman ini, dan ketika kami hendak mendengarkan renungannya, Tuhan berkatilah kami, tolong kami bukakan akal pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dapat mengingatnya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Bapa di surga, kami tahu Engkau mampu melakukan ini untuk kami. Karena itu Tuhan, lakukanlah kiranya. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu. Karena pada dasarnya kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya ke-53. Di bawah perikop kenaikan Yesus. Saya akan membaca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu dapat mengikuti pada Alkitab yang ada di tangan masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sinilah saudara sekalian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini juga yang berjanji kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, atau yang sudah membacanya, dan terutama yang dapat memeliharanya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepada-Mu ya Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini dengan memberikan persembahan dalam bentuk uang-uang
yang sudah kita siapkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 pada ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Sementara derma saudara akan diserahkan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hendaklah mengingat barang apa yang kamu perbuat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Saudara-saudara, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan sekaligus saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena kami sadar Tuhan, sesungguhnya begitu banyak sekali berkat-berkat Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan ini kepada kami keluarga lepas keluarga. Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan berkat-berkat jasmani. Dan selain itu Tuhan juga memberikan kepada kami berkat-berkat rohani. Yang oleh berbagai berkat ini kami boleh melangkahkan kaki kami ke masa-masa yang akan datang. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami rindu memohon kepada-Mu Tuhan supaya kiranya seberapa pun persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan pada saat ini, Engkau berkati persembahan ini supaya dapat digunakan sedikitnya mendukung pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat. Dan terlebih daripada itu Tuhan, Engkau berkati semua saudara-saudara yang sudah mengulurkan tangan mereka dengan pemberian-pemberian mereka. Limpahkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan pribadi, bahkan juga keluarga lepas keluarga. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan segala berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan persembahan ini di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh saudara-saudara yang sudah mengembalikan amplop-amplop pengucapan syukur hari ulang tahun. Tuhan Bapa di surga, seberapa pun yang mampu mereka berikan Tuhan, mereka telah memberikan itu dengan tulus hati. Kami rindu memohon kepada-Mu supaya Engkau kiranya memberkati semua. Engkau membalaskan itu 100 kali lipat di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Sekali lagi Tuhan Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini di hadapan hadirat-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami datang memohon kepada-Mu Tuhan, kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Engkau melihat Tuhan begitu ada banyak sekali ketakutan-ketakutan yang terjadi oleh karena virus corona yang melanda dunia ini, melanda negeri kami ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, seperti apapun yang terjadi dengan dunia ini, kami percaya kepada-Mu Tuhan sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau akan tetap menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun. Itulah sebabnya dari tempat ini kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan Bapa di surga.
Engkau berkati, Engkau lindungi saudara-saudara dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau jauhkan kiranya dari segala susah mara bahaya ini, terutama dari serangan virus corona ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau sadarkan juga setiap orang, supaya mereka taat dan setia kepada apa yang diberikan petunjuk oleh pemerintah, bahkan juga gerejamu Tuhan. Ada barangkali antara mereka saat ini sedang sakit, entah sakit apapun. Tuhan Bapa di surga, Engkau datang kiranya menjaga mereka Tuhan Bapa di surga. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit dan berikan kesembuhan bagi mereka. Ada barangkali antara mereka yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi oleh karena situasi yang terjadi ini. Tuhan Bapa di surga, kami rindu memohon kepadamu supaya Engkau kiranya memberkati mereka, memberikan solusi jalan keluar bagi mereka atas berbagai permasalahan mereka dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Kami pertaruhkan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu dari nama pertama sampai nama terakhir. Lindungi kiranya mereka. Kami berdoa Tuhan buat para pekerja di dalam jemaat ini. Mulai dari Ibu Pendeta, guru jemaat, vikaris, para penatua syemasi yang ada. Semua rekan-rekan yang bekerja di multimedia, para kostor atau siapapun yang mengambil tugas berperan di dalam gereja ini Tuhan, Engkau berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau lihat Tuhan, mereka telah melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, Engkau kembalikan segala berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Balaskan ini kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat gerejamu, Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Secara lebih khusus jemaat kami, Jemaat Pratawusi, dengan berbagai program yang dicanangkan di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan Bapa di surga, Engkau berikan kiranya solusi jalan keluar bagaimana kami harus mengatasi segala sesuatu. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, Engkau berkati supaya semua menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami juga berdoa Tuhan, bagi gerejamu, Gereja Kristen Injil di tanah Papua secara menyeluruh. Bahkan juga berbagai denominasi gereja yang ada di tanah ini. Bapa di surga, meskipun keadaan seperti ini, tapi mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka memberitakan firman-Mu. Berikan senantiasa kekuatan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu yang bekerja melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan dan berbagai denominasi yang ada di daerah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa terutama buat para medis. Tuhan, Engkau lihat sendiri mereka sudah mulai mengeluh. Mereka mengatakan mereka terlalu lelah menangani masalah-masalah ini. Kami rindu memohon kepadamu Tuhan, berikanlah semangat baru kembali kepada mereka. Lindungi mereka Tuhan ketika mereka melakukan tugas tanggung jawabnya. Lindungi keluarga mereka juga. Kami serahkan seluruh tenaga medis dan para medis ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau membalaskan semua perbuatan baik yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Bapa di surga, biarlah kiranya mereka tidak jemu-jemu untuk menghimbau terus sampai keadaan menjadi pulih kembali seperti semula. Kami mohon kepadamu Tuhan, tetap memberikan semangat kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, begitu juga Bupati dan seluruh jajarannya, berikan semangat bagi mereka. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terlalu banyak hal yang hendak kami mohonkan daripada-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan ini. Tolonglah kami kiranya Tuhan. Datanglah dan sembuhkanlah apa yang kami derita pada saat ini. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan kita ini, Tuhan Yesus sudah selesai melaksanakan tugasnya menyelamatkan manusia di dunia ini. Sekarang sudah tiba waktunya untuk dia kembali kepada Bapaknya. Menurut istilah manusia, sudah tiba waktunya untuk dia pulang kampung dari mana dia berasal. Karena itu saudara sekalian, Tuhan Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya. Saudara, biasanya dalam setiap acara perpisahan, pastilah selalu terjadi acara tangis-menangis. Apalagi Bapak Ibu kalau yang akan pergi meninggalkan mereka itu adalah orang yang sangat dikasihi. Biasanya saudara sekalian, ada banyak kata-kata yang mengharukan, bahkan ada yang membuat puisi, pantun, dan sebagainya. Saudara-saudara dengan perasaan kehilangan yang mendalam, ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Kalau memang harus berpisah, mengapa dulu kita harus bertemu? Artinya saudara sekalian, di dalam setiap acara perpisahan selalu terjadi hal-hal yang sedih-sedih. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat acara perpisahan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sungguh sangat berbeda sekali. Tidak ada cara menangis, Bapak Ibu sekalian. Dalam arti menurut konteks yang kita baca tadi, tidak ada cara menangis. Tetapi justru sebaliknya yang ada adalah perasaan sangat bersukacita. Bagaimana tidak bersukacita Bapak Ibu? Mereka mendapat berkat, mereka diberkati. Artinya sama saja seperti kita. Kalau kita mendapat berkat, bukankah hati kita berbunga-bunga, bersukacita? Demikian juga para murid itu. Mereka juga bersukacita oleh karena mereka bisa menyaksikan satu hal yang luar biasa. Apa ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini? Yang sangat luar biasa ini yang mereka lihat, saksikan sendiri adalah Yesus terangkat ke sorga. Artinya dengan melawan gravitasi, dia mulai terangkat ke sorga. Dalam bahasa kita dia mulai terbang. Seperti Superman saja Bapak Ibu. Saudara sekalian, Superman itu adalah cerita dongeng. Tetapi terangkatnya Yesus, terbangnya Yesus ke sorga adalah suatu fakta. Fakta sejarah. Kadang-kadang kita pikir saudara sekalian ya, bagaimana mungkin manusia bisa terbang seperti itu? Tetapi saudara sekalian, bagi Yesus segalanya adalah mungkin. Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi, saya rindu sekali mau menceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu. Mungkin saja pada awal cerita ini adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Tetapi sekarang kita ambil sebagai ilustrasi untuk lebih menjelaskan cerita tentang Yesus yang terangkat ke surga ini. Konon kabarnya saudara sekalian, ada seorang dukun besar, seorang tukang sihir di negeri India sana. Rupanya tukang sihir ini mendengar cerita tentang Yesus yang terangkat ke surga. Saudara sekalian, dia ingin terkenal seperti Tuhan Yesus. Bisa terangkat dari bumi dengan kemampuan sihirnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia mengundang banyak orang. Dia mengumpulkan orang banyak di suatu lapangan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pada waktu itu belum ada corona, jadi masih bisa kumpul-kumpul. Tujuannya adalah dia mau menunjukkan bahwa dia juga sama seperti Yesus, dia bisa terbang. Saudara, lalu setelah manusia begitu banyak sekali berkumpul di lapangan itu, saudara itu lalu menunjukkan kehebatannya.
dan dia mulai terangkat. Melihat bahwa dia mulai terangkat, saudara sekalian, semua orang tepuk tangan. Semua orang mengatakan, hebat, hebat, luar biasa, luar biasa. Tetapi lihat saudara sekalian, apa yang terjadi? Baru saja beberapa meter dia terangkat ke atas, belum sampai 10 meter. Terdengar seperti nangka busuk jatuh dari pohonnya, gedebuk. Ternyata sang tukang sihir ini terhempas kembali ke bumi. Anda bisa tahu seperti apa manusia kalau jatuh dari ketinggian sampai 10 meter seperti itu. Melihat kejadian ini, saudara sekalian, semua orang-orang pada meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Saudara-saudara, tukang sihir ini lupa satu hal. Yesus itu memang manusia seutuhnya. Tetapi rupanya dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal itu. Dia Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Termasuk dia mampu, saudara-saudara sekalian, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Termasuk dia mampu memberkati kita, memberikan berkat kepada kita. Dia mampu memberikan sukacita. Dia mampu memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Seperti apapun keadaan kita pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah Yesus memberkati murid-muridnya, lalu ia terangkat ke surga. Saudara, Tuhan Yesus tahu betapa banyaknya rintangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh para murid itu kalau dia telah pergi meninggalkan mereka. Betapa banyaknya aniaya yang akan dihadapi oleh murid-murid itu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, karena itulah saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus tidak bertanggung jawab melengkapi mereka terlebih dahulu, sesudah itu baru ditugaskan untuk menjadi saksi bagi Kristus, seperti apa jadinya para murid itu? Karena itulah mereka harus dipersiapkan. Mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara sekalian, murid-murid itu tidak dibiarkan kosong. Artinya mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga mereka menjadi berani. Mereka tidak tawar hati. Mereka tidak diliputi perasaan ketakutan lagi seperti masa lalu. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa berperan di balik semua ini. Mereka menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dan Roh Kudus itu pula yang terus mengingatkan mereka kepada firman Tuhan Yesus. Apa yang harus mereka sampaikan kepada orang lain? Roh Kudus itu mengingatkan mereka kepada firman daripada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu menguatkan serta menghibur ketika mereka berada dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Saudara-saudara sekalian, dalam memberitakan Injil, mereka tidak kosong, tetapi ditopang dengan tanda-tanda mujizat. Yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan. Dan yang mati pun saudara sekalian dapat hidup kembali. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa berkat yang diberikan kepada para murid ini sifatnya adalah kekal. Dan berkat ini pula yang menjadi jaminan bagi mereka untuk terus melanjutkan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Itulah yang pertama saudara sekalian. Yesus memberkati murid-muridnya, barulah dia terangkat ke surga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga bukanlah untuk jalan-jalan, bukan. Bukanlah untuk piknik. Tetapi menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Hal ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita juga pasti akan meninggal dunia. Tetapi saudara sekalian, Alkitab juga berkata, karena orang percaya berasal dari surga, maka kalau orang percaya itu mati, ia harus kembali ke tempat itu juga. Saudara sekalian, ada penafsir mengatakan, karena di surga itu nanti kita memakai tubuh, yaitu tubuh kebangkitan, sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Maka tubuh itu memerlukan tempat tinggal. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi para murid itu dan bagi semua orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, maka semua orang percaya itu kita pun berada. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh karena itu saudara sekalian, inilah menjadi jaminan dan pengharapan bagi semua orang percaya. Perhatikanlah saudara sekalian, betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dia tidak hanya memikirkan hidup kita semasa kita di dunia ini, tetapi Dia juga memikirkan hidup kita kalau kita nanti sudah di akhirat sana. Semua orang percaya sudah disiapkan tempatnya di surga sana. Hanya perlu kita sadari saudara sekalian, tidak seperti cerita-cerita yang kita dengar di luar, bahwa di surga itu katanya banyak bidadari. Di surga kita tidak ada bidadari yang cantik-cantik Bapak Ibu, yang menemani tidur Anda, tidak ada. Kita di sana nanti akan hidup bagaikan malaikat-malaikat, dan dalam sukacita yang tidak terlukiskan oleh bahasa manusia. Nah saudara sekalian, apakah yang hendak diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini? Yang pertama yang hendak diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini adalah, sesungguhnya semua orang percaya telah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada bedanya kita saudara sekalian dengan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Berkat yang diberikan oleh Tuhan inilah saudara sekalian membuat gereja Tuhan sampai hari ini tetap eksis, tetap ada. Kita memahami tekanan yang begitu berat yang dialami oleh gereja dari dahulu sampai sekarang ini. Di mana-mana ada penganiayaan, gereja ditutup, gereja dibakar, gereja dirusak. Dan bahkan di beberapa negara kita lihat perlakuan yang tidak adil terhadap orang percaya. Tetapi saudara sekalian, walaupun penderitaan yang dialami oleh mereka seperti itu, menjadi pertanyaan buat kita, apakah gereja itu menjadi bubar? Apakah pemberitaan Injil menjadi surut, berhenti? Jawaban yang pasti adalah tidak. Sebab apa saudara sekalian? Ada kuasa yang mendorong kita. Ada kuasa yang mendorong mereka untuk tetap bersekutu dengan Tuhan dan memberitakan kabar baik dari Tuhan itu. Ada yang memberikan kekuatan kepada mereka supaya tetap melakukan tugas tanggung jawabnya. Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Saudara-saudara, bahkan tidak hanya dari pihak manusia kita mengalami tekanan, juga dari pihak yang tidak bisa kita lihat. Iblis mencoba menggunakan corona memporak-porandakan ibadah orang percaya. Iblis ini mencoba untuk memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Lihatlah saudara sekalian, kita tidak bisa lagi ibadah di gereja seperti masa lalu. Iblis dia bertepuk tangan, dia merasa menang. Tetapi iblis tidak pernah menduga barangkali, justru gara-gara ibadah di gereja tidak bisa dilaksanakan, maka saat ini ibadah merata dilaksanakan di berbagai rumah. Sebab apa saudara sekalian? Orang banyak mencari Tuhan. Saudara-saudara, justru corona menyadarkan manusia betapa tidak berdayanya manusia itu.
betapa tidak berdayanya kita ini. Oleh karena itu manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia harus mencari Tuhan. Tetapi saya melihat saudara sekalian, di kota Manokwari kita ini ada satu keanehan. Di kota Manokwari ada satu keanehan yang terjadi. Saudara, seharusnya karena ancaman kematian dari corona ini, manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi justru di Manokwari ini, saudara sekalian, terjadi sebaliknya. Kejahatan memuncak saat-saat corona memuncak. Tidak sembunyi-sembunyi lagi Bapak Ibu seperti masa lalu. Mereka merampok, menjamret, membacok orang, dan bahkan menjual miras yang menyusahkan hidup orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita telah diberkati oleh Tuhan. Maka dengan berkat Tuhan itu, sebenarnya kita harus terus berkarya di tengah-tengah jemaat. Kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ini merupakan wakil-wakil daripada Tuhan Yesus Kristus mengasihi semua orang. Kita telah diberkati, maka seharusnya kita harus menjadi berkat bagi orang lain, tidak menyusahkan kehidupan orang. Itulah yang pertama, saudara sekalian, sesungguhnya semua orang percaya telah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, berkat kenaikan Tuhan Yesus membuat jemaat sujud menyembah kepada Tuhan dan sangat bersukacita. Saudara-saudara, meskipun kita ulangi kembali, suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu sekalian, karena tugas kita sudah selesai. Kita tidak berlama-lama di dunia ini. Boleh jadi saudara sekalian, kita meninggalkan dunia ini barangkali karena COVID-19 ini. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Sampai saat ini obat untuk menangani secara khusus tidak ada. Atau vaksin pun belum ditemukan. Sementara jemaat, saudara sekalian, kita lihat di berbagai gereja yang ada, masih main kucing-kucingan. Tidak taat kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak taat kepada pemimpin gereja. Mereka masih kumpul terus. Sebenarnya mereka harus mendengar apa yang disarankan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, kita melakukan ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing. Perlu kita antisipasi saudara sekalian, berdasarkan video-video yang kita tonton. Tenaga medis sudah mengeluh sekarang ini, sudah mengeluh. Mereka mengatakan terlalu lelah, terlalu capek. Mereka mengatakan bahwa mereka juga punya keluarga yang harus dilindungi. Nah, kalau yang terkena paparan virus corona ini terlalu banyak, bagaimana mungkin mereka mengatasi ini? Oleh karena itu, kalau tidak ada jemaat atau masyarakat yang turut mendukung mereka dengan menjaga jarak, tidak berkumpul-kumpul, bagaimana mungkin mereka akan melaksanakan tugas itu dengan baik? Mungkin suatu ketika mereka akan membiarkan, silakan yang terjadi, apapun yang terjadi. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, okelah, seperti apapun yang akan terjadi. Melalui firman ini diingatkan kepada kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah memuliakan Tuhan. Buanglah ketakutan, buanglah kekhawatiran yang terdapat dalam hidupmu. Dan tetaplah bersukacita. Peliharalah sukacita itu. Sebab itu telah diberikan kepada kita. Karena yang Maha Kuasa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, telah berjanji akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai maksudnya di sini adalah akan memelihara kita. Semua orang yang percaya kepadanya akan tetap mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Saya berharap firman Tuhan yang singkat ini ada manfaatnya, ada gunanya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan iman percaya kita. Setelah kita mengaku iman percaya kita di dalam Tuhan, kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani 144 ayat yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekalian bangsa, sekali hendak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil berdiri, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa sembahyang yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Hendaklah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ayat 1 kita nyanyikan sambil duduk, sedangkan ayatnya yang ketiga kita nyanyikan sambil berdiri. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Setia padamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan sejahtera. Bawalah firman itu dalam rumah tanggamu masing-masing dan ke dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, dipersilakan jemaat duduk kembali.